Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat berikan salam kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbicara tentang sistem respirasi bersama saya Dr. Aditya Chandra dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat menyimak. Apa yang akan kita bahas pada sistem respirasi ini adalah yang pertama definisinya nanti, kemudian hukum Boyle, transport gas dan tekanan, serta perilaku elastik dari paru. Kita lihat terlebih dahulu apa definisi daripada pernafasan itu sendiri. Secara definisi, respirasi itu adalah usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru dan saluran nafas bersama kardiovaskular sehingga dihasilkan darah yang kaya akan oksigen. Jadi pada prinsipnya kita bernafas itu bukan hanya untuk menghirup udara sehingga kita bisa bernafas. Jauh lebih dalam lagi, kita bernafas itu untuk menghasilkan oksigen untuk proses metabolisme. Kita ketahui proses metabolisme itu ada proses pembentukan yang disebut dengan anabolisme dan proses penghancuran yang disebut dengan katabolisme. Jadi ketika proses pembentukan itu, dia membutuhkan oksigen sehingga kaya akan energi. Jadi tubuh kita kaya akan energi ketika metabolisme yang terjadi proses anabolisme itu disubsidi atau dipasok oksigen yang terpenuhi. Tapi ketika dia tidak terpenuhi, oksigen tidak terpenuhi, maka metabolisme pada sel dan jaringan itu juga akan mengalami gangguan. Sehingga ketika oksigen yang masuk melalui saluran pernafasan itu kaya, maka akan berpengaruh juga terhadap sel-sel dan jaringan di dalam tubuh kita. Karena pada dasarnya mungkin kita hanya melihat ada udara, kita hanya untuk bernafas. Tapi jauh di dalam itu ada proses metabolisme di dalam sel dan jaringan tubuh kita yang sangat-sangat membutuhkan oksigen. Sehingga ketika sel dan jaringan itu mendapatkan oksigen yang penuh, maka dia akan tercukupi nutrisinya. Kemudian mengeluarkan sisa metabolisme. Sisa metabolisme itu adalah karbon dioksida. Berapa kebutuhan oksigen per hari? Lebih kurang sekitar 375 liter per hari. Jadi di sini kita akan melihat peta konsep daripada sistem respirasi. Kita akan membahas tentang saluran pernafasan dan mekanisme pernafasan. Saluran pernafasan itu ada organ-organ pernafasan dari hidung, nasal, faring, kemudian laring, trakea, paru-paru. Nanti paru-paru itu dari bronkus, bronkiolus sampai dengan alveolus. Kalau faring ini nanti dia ada yang mengarah ke hidung disebut dengan nasofaring, kemudian ke mulut orofaring, dan ke laring laringofaring. Kemudian mekanisme pernafasan itu ada pernafasan perut, pernafasan dada. Kemudian proses pernafasan ini ada inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Pernafasan interna itu apakah ada berbeda dengan pernafasan eksterna? Tentu yang namanya disebut dengan pernafasan eksterna itu antara paru-paru dan pembuluh kapiler. Kemudian pernafasan interna itu antara pembuluh kapiler dan sel-sel tubuh. Oke. Ini secara dasar bagaimana kita memahami daripada sistem respirasi pada manusia.
Oke, dengan dokter memberikan pemahaman tentang konsep ini sehingga mudah bagi kalian untuk memahami apa yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke, ini kalau kita lihat penafasan eksternal tadi adalah dari alveolus ke pembuluh darah. Kemudian penafasan internal itu dari pembuluh darah ke sel dan jaringan. Nah, coba kita lihat penafasan eksternal itu dari alveolus. Dari alveolus, oksigen yang berada di alveolus, dia kemudian transport ke pembuluh darah arteri. Ya, jadi oksigen yang masuk dari dunia luar, ya, dari udara sekitar, kita hirup sampai di alveoli, dia akan berikatan dengan Hb, menjadi HbO2. Berapa komponen atau persentase ikatan oksigen dengan Hb? Yaitu 98%. Itulah yang menjadi barometer pada kita saturasi oksigen manusia, yaitu 98%. 2% lagi di mana? 2% lagi dia larut di dalam plasma. Oke. Kemudian setelah dia berada di dalam pembuluh darah, ya nanti kan darah yang kaya akan oksigen ini yang berikatan dengan Hb menjadi HbO2, sel darah dalam sel darah dia dibawa kemana? Dibawa ke seluruh sel dan jaringan yang membutuhkan. Sampailah dia ke sel dan jaringan yang membutuhkan. Setelah dipergunakan Hb yang kaya akan O2 tadi oleh sel dan jaringan untuk menghidupkan sel-sel dan jaringan, untuk memberikan nutrisi sel-sel dan jaringan, untuk memberikan makanan kepada sel-sel dan jaringan, maka sisa metabolisme daripada sel dan jaringan itu akan menghasilkan CO2. Kemudian CO2 itu akan kembali dibuang. Dia nggak boleh berada di sel dan jaringan terlalu lama karena akan menyebabkan hipoksia sel dan jaringan. Maka CO2 itu harus dibuang ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika dibuang, CO2 yang 100% itu dibagi menjadi 3 kelompok, 70%, 10%, 20%. Ya, 70% dia tetap berada di dalam plasma, 10% berada di dalam plasma, 70% dia dikonversi menjadi HCO. 3 untuk difus ke dalam plasma. Nah, inilah menjadi buffer untuk sel darah merah. 20% lagi CO2 itu berkombinasi dengan Hb, CO2 berikatan dengan Hb menjadi HbCO2. Nah, oke. Jadi kalau O2 dia 2% di dalam plasma, kemudian berikatan dengan Hb 98%, CO2 dia 10% di dalam plasma, berikatan dengan Hb-nya 20%, kemudian 70% menjadi H2CO3 yang untuk kembali akhirnya dibuang ke dunia bebas, masuk ke dalam jantung, kemudian dibuang ke dunia luar dalam bentuk CO2. Oke, bagaimana hukum aliran udara inspirasi dan ekspirasi? Berdasarkan hukum Boyle, peningkatan volume akan menurunkan tekanan gas dan sebaliknya penurunan volume akan meningkatkan tekanan gas. Mana gas akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau kita lihat transport gas pernafasan itu ada 3, ventilasi, difusi, dan perfusi. Kalau kita lihat ventilasi, apa ventilasi ini kan ada oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Jadi ventilasi itu definisinya adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara di dalam paru-paru. Yang masuk itu apa? O2. Yang keluar itu apa? CO2. Kemudian ada istilah lainnya adalah difusi. Difusi itu adalah perpindahan O2 dari alveoli ke dalam darah. Ya, perpindahan O2 tadi yang masuk dari alveoli ke dalam darah
dan perpindahan CO2 dari darah ke dalam alveoli. Itu yang seperti gambar yang di atas dokter sampaikan. Sedangkan perfusi apa? Perfusi adalah distribusi darah ke dalam paru-paru. Nah, kemudian ada beberapa istilah untuk ventilasi ya. Udara masuk. Ada ventilasi alveolar dan ventilasi dalam 1 menit. Istilah yang pertama adalah ventilasi menit. Ventilasi menit itu adalah jumlah total udara baru yang masuk ke dalam saluran pernafasan per menit. Rumusnya adalah volume tidal kali frekuensi pernafasan. Oke, saya ulang ya. Ventilasi per menit itu adalah jumlah total udara masuk ke dalam saluran pernafasan per menit. Nah, rumusnya adalah volume tidal kali frekuensi pernafasan. Nah, jadi kalau adik-adik berhitung berapa pernafasan kalian dalam 1 menit, misalnya 12 kali, kali total volume tidal. Berapa volume tidal kita? Konstantanya adalah 500 mili. Jadi 500 mili kali 200 kali 12 kali per menit, maka ventilasi menit atau jumlah total udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan kalian pada saat pernafasan 12 kali per menit adalah 6 liter. Jadi semakin tinggi pernafasannya, maka semakin banyak udara yang kalian masukkan, gitu ya. Kemudian ada frekuensi nafas. Frekuensi nafas itu adalah jumlah nafas per menit yang kalian hitung barusan. Nah, ya, normalnya rata-rata 12 sampai 16 atau 18 kali per menit. Kemudian ada istilah lainnya adalah anatomic dead space. Apa itu? Yaitu bagian dari sistem respirasi di mana tidak terjadi pertukaran gas, di mana volume lebih kurang 150 mili ya. Pada kondisi orang yang tua, dia anatomi dead space ini lebih besar dan lebih banyak. Kemudian ada istilah berikutnya adalah ventilasi alveolar. Apa itu yang dimaksud dengan ventilasi alveolar? Adalah banyaknya udara per menit yang masuk ke dalam sistem respirasi, di mana terjadi pada kondisi ini akan terjadi proses pertukaran gas. Oke, kalau kita lihat mekanisme pernafasan itu ada dipengaruhi oleh tekanan ya. Nah, ada tekanan atmosfer atau yang disebut dengan barometrik, dan disebut dengan tekanan intraalveolar, alveolus atau tekanan intrapulmonar. Ada juga yang dimaksud dengan tekanan intrapleura atau intratoraka. Oke, mari kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan tekanan atmosfer, tekanan intraalveolar, dan tekanan intrapleura. Oke, kalau kita lihat pada gambar ini, maka tekanan atmosfer itu adalah, nah, kalau kita lihat ini ya, tekanan yang ditimbulkan oleh berat gas di atmosfer terhadap benda-benda yang terdapat di permukaan bumi. Lebih kurang sekitar 760 mm air raksa. Nah, kemudian tekanan intraalveolus atau tekanan intrapulmonal itu ada tekanan di dalam alveolus, di mana tekanan intraalveolus itu 760 mm air raksa apabila seimbang dengan atmosfer. Dan tekanan intrapleura yaitu tekanan di dalam kantung pleura yang terjadi di luar paru di dalam rongga toraks. Biasanya lebih kecil dari tekanan atmosfer, yaitu 750. Kenapa lebih kecil? Sehingga udara yang di dalam alveoli itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Kalau tekanan di intrapleuranya lebih besar, maka akibatnya apa? Nggak akan bisa masuk. Seperti hukum Euler di atas.
Nah, perubahan volume paru dan tekanan interalveolar selama inspirasi dan ekspirasi. Termasuk dengan inspirasi adalah ketika volume paru meningkat selama inspirasi, selama menghirup udara, maka akan menyebabkan tekanan interalveolar menurun. Kondisi ini akan menyebabkan gradien tekanan yang menyebabkan udara mengalir ke dalam alveolus dari atmosfer ke inspirasi. Jadi ketika kita menghirup udara di dalam paru-paru itu di intraalveolus itu dia rendah, sedangkan udara di luar tinggi sehingga udara itu bisa masuk ke dalam alveolus. Jadi kalau kita lihat di alveolarnya ini sekitar 760 mm air rasa, di intrapleuranya itu sekitar 756, maka udara dari alveolar bisa masuk ke dalam ke dalam alveolus dari atmosfer gitu. Nah, kemudian selama ekspirasi pada saat paru menciut, ukuran pra-ekspirasi karena otot melemas, tekanan interalveolus meningkat. Gradien tekanan yang menyebabkan udara mengalir keluar alveolus menuju atmosfer sehingga terjadinya ekspirasi. Oke, kita lanjut. Ada beberapa perilaku elastik paru. Ada disebut dengan elastik, ada compliance, ada tekanan permukaan alveolus, ada surfaktan paru. Apa itu yang dimaksud dengan elastis? Yaitu penciutan elastik. Seberapa mudah paru kembali ke bentuknya setelah diregangkan. Itu yang disebut dengan elastik. Kemudian compliance adalah seberapa besar usaha yang diperlukan untuk meregangkan atau mengembangkan paru. Nah, jadi ketika kita bernafas, seberapa besar kita menghirup udara dan seberapa besar kita mengeluarkan CO2. Kemudian ada tekanan permukaan alveolus, di mana gaya tarik menarik antara molekul air dan lapisan cairan yang membatasi alveolus. Kemudian ada yang dimaksud atau yang disebut dengan surfaktan paru. Apa fungsi surfaktan paru? Yaitu yang pertama adalah mengurangi tekanan permukaan paru. Yang kedua, membantu untuk menstabilkan dinding alveolus sehingga tidak kolap pada akhir pernafasan. Kalau kita lihat ini adalah gambar pemeriksaan fungsi pernafasan volume dan kapasitas paru. Ada istilahnya volume tidal. Ini volume tidal. Kita akan lihat volume tidal, berapa nilainya, volume residu, volume inspirasi cadangan, volume cadangan ekspirasi, pada saat ekspirasi, kemudian ada kapasitas inspirasi, kapasitas vital, dan kapasitas paru total, dan kapasitas fungsi residu. Nah, jadi kalau kita lihat satu-satu nih rumusnya. Nah, yang pertama ada volume tidal. Kita mulai dari sini volume tidal. Volume tidal itu nilainya adalah 500 mili. 500 mili. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Dari 3.000 sampai dengan 6.000 lebih kurang. Berarti volume cadangan inspirasi itu nilainya adalah 3.000 mili ya. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi dari sini ke sini. Nilai normalnya berapa? Nilai normalnya adalah 1.000 nih. Jadi dari 1.200 ke 2.200. Jadi kemudian ada volume residu 1.200 nilainya. Jadi kalau kita lihat dari bawah dari 0 ke 1.200 itu volume residu. Kemudian dari 1.200 ke 2.200 itu volume cadangan ekspirasi. Nah, nanti setelah ini akan kita
definisikan apa pengertian masing-masing. Kemudian volume tidal itu nilainya 500 mili ya. Kemudian ada juga volume cadangan inspirasi itu sekitar 3000 mili. Oke, kemudian ada kapasitas inspirasi atau disingkat dengan KI ya. Itu jumlahnya adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, volume tidal tadi sekitar 500 dan volume cadangan inspirasi itu 3000. Jadi totalnya adalah sekitar 3500. Itu disebut dengan kapasitas inspirasi. Terus disingkat dengan KI. Kemudian ada juga disebut dengan kapasitas residu fungsional. Nah, ini dia kapasitas residu fungsional. Jadi kalau kita lihat di sini 1200 tambah 1000 berarti lebih kurang sekitar 2200. Rumusnya adalah VCE volume cadangan expirasi ditambah dengan volume residu. Volume residunya 1200, cadangan expirasinya 1000 menjadi 2200. Kemudian ada juga istilahnya kapasitas vital ya. Kapasitas vital ini dari 1200 ke 5800. Lebih kurang sekitar 4500. Jadi kapasitas vital atau disingkat dengan KF adalah FCE volume cadangan expirasi, FCI ya volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ya. Ini kan dia dari sini ke sini. Ini ditambah volume tidal ditambah volume cadangan expirasi ya. Ini dia. Ini tambah ini tambah ini. Kalau kita lihat dari bawah, FCE ditambah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. 1000 tambah 500 tambah 3000. 1000. Jadi totalnya sekitar 1000 tambah 500, 1500 tambah 3000, 4500. Jadi total kapasitas vital itu adalah atau disingkat dengan KF sekitar 4500. Kemudian ada yang terakhir adalah kapasitas paru atau yang disingkat dengan KPT ya, kapasitas total paru. Rumusnya adalah KF kapasitas vital ditambah dengan FR. Nah, ini dari sini sampai sini ya. Kapasitas vital ditambah dengan FR. Kapasitas vital itu adalah kapasitas vital tadi sekitar 4500 ditambah dengan volume residu FR 1200 maka totalnya sekitar 5700. Oke, sekarang dokter akan definisikan setelah tadi dokter berikan gambaran berapa total nilainya, sekarang kita akan definisikan apa pengertian masing-masing supaya mempermudah adik-adik untuk lebih memahami. Ada yang pertama tadi definisinya adalah volume tidal. Apa itu yang dimaksud dengan volume tidal? Adalah volume udara yang masuk dan keluar paru selama 1 kali bernafas. Kita sekali bernafas menghirup, buang penafasan, sekali menghirup itu 500. Sekali buang penafasan itu sekitar 500. 1 kali bernafas, 1 kali keluarkan nafas itu lebih kurang sekitar 500. Kemudian ada yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi. Apa yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi? Adalah volume tambahan yang dapat secara maksimal dihirup. Ketika 500 tadi kita hirup, habis itu kita tarik lagi udara, menghirup lagi, itu lebih kurang sekitar 3000 mili. Jadi kalau ditambah volume tidak dengan volume cadangan inspirasi 500 tambah 3000, totalnya inspirasi yang bisa maksimal kita lakukan adalah 3500. Kemudian ada volume cadangan expirasi. Apa yang dimaksud dengan volume cadangan expirasi? Adalah volume tambahan udara
yang dapat secara aktif dikeluarkan oleh kontraksi maksimal melebihi udara yang dikeluarkan secara pasif pada akhir volume tidak. Biasanya nilainya adalah 1100 mili. Dan volume residual adalah volume minimum udara yang tersisa di paru-paru bahkan setelah ekspirasi maksimum, lebih kurang sekitar 1.200. Oke, kita lanjutkan. Ada istilah berikutnya yang tadi adalah kapasitas inspirasi. Apa yang dimaksud dengan kapasitas inspirasi? Adalah volume maksimal udara yang dapat dihirup. Volume maksimal udara yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi normal, yaitu sekitar 3.500 mili. Kemudian kapasitas residu fungsional adalah volume udara di paru-paru pada akhir ekspirasi normal, lebih kurang sekitar 2.200 mili. Kemudian kapasitas vital. Kapasitas vital itu adalah volume maksimal udara yang dapat dikeluarkan selama 1 kali bernafas setelah ekspirasi maksimal. Lebih kurang nilainya tadi adalah 4.500 mili. Kemudian ada kapasitas paru total. Kapasitas paru total artinya adalah volume udara maksimum yang dapat ditampung oleh paru. Secara total adalah 5.700 mili. Oke, pusat pernafasan itu ada 2. Ada pada bagian medula oblongata dan pada bagian pons. Dibagi menjadi 3 kelompok, dorsal, ventral, dan pneumotaksik. Kalau bagian dorsal itu letaknya di bagian dorsal medula, fungsinya untuk menghirup udara atau inspirasi. Kemudian pada bagian ventral itu letaknya di ventromedial medula, dan pusat pneumotaksis itu pada bagian dorsal superior pons. Fungsinya adalah untuk kecepatan dan pola pernafasan. Oke, yang terakhir, bagaimana problem utama gangguan saluran pernafasan sehingga orang itu mengalami gangguan? Itu bisa disebabkan karena sumbatan aliran udara pada saluran nafas, bisa disebabkan karena mukus, lendir, atau disebabkan karena bakteri yang menutupi. Makanya nanti itu akan bisa dirasakan oleh suara paru-paru, apakah vesikular, bronki, atau wheezing. Kemudian bisa disebabkan juga karena gangguan difusi pada alveolus. Perpindahan udara dari alveolus ke pembuluh darah atau dari pembuluh darah ke alveoli itu mengalami gangguan. Bisa disebabkan karena apa? Karena perbedaan tekanan tadi. Yang seharusnya 760 mm air raksa di alveoli, tapi tekanannya itu rendah sehingga udara itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Oke. Kemudian keterbatasan kapasitas paru. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan pernafasan. Gejala-gejala orang mengalami gangguan pernafasan apa? Dyspnea, nyeri saat bernafas, sesak ya. Yang ditandai dengan pernafasan yang cepat. Kemudian suara Britson, suara pernafasan yang ronki, wheezing ya. Kemudian batuk, sputum, ada batuk, ada berdahak ya. Itu tanda-tanda orang mengalami gangguan pernafasan. Kemudian hiperventilasi, terjadinya peningkatan hyperventilation ya, hyperinflation ya, kemudian chest pain atau nyeri dada. Oke, ya bagaimana kita mendiagnosa pasien ini mengalami gangguan pernafasan? Yaitu dengan melalui riwayat penyakit. Pasien biasanya orang yang mengalami gangguan saluran pernafasan dia memiliki riwayat keluarga atau riwayat penyakit-penyakit tertentu seperti asma, itu kan dia keluhannya selalu berulang. Kemudian uji fungsi paru, kemudian pemeriksaan fisik paru, nanti akan dijumpai perubahan suara paru ya. Kemudian uji lab, ronsen dada, dan analisa gas darah. Oke, dokter rasa cukup pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.